Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Amran dari kelas M223 NIM 22040750018. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, yaitu membacakan dongeng. Nah, dongeng kali ini yang akan saya bacakan yaitu dongeng dari Jepang tentang Shiro, anjing penemu harta karun. Berikut cuplikannya. Dahulu kala di sebuah desa di Jepang, hiduplah seorang lelaki parubaya yang hidup sebatang kara. Ia hidup di sebuah rumah sederhana di pelosok desa. Untuk menghapus rasa sepinya, ia memilih untuk memelihara seekor anjing yang diberi nama Shiro. Shiro diadopsi sejak bayi sampai besar. Lelaki tersebut sudah tua, renta, namun ia memiliki perilaku yang baik hati. Shiro, bagaimana makananmu? Masih kurang. Aku tambahin lagi ya, sambil mengusap kepala Shiro. Hari-harinya, lelaki tua itu hanya bermain-main dengan Shiro, anjing kesayangannya. Ayo Shiro, jangan cepat-cepat larinya ya. Aku kesusahan mengejarmu. Sementara itu, lelaki tua itu mempunyai tetangga di samping rumahnya. Nah, tetangganya itu juga merupakan lelaki tua, namun sifatnya jauh berbeda. Ia mempunyai sifat yang jahat. Suatu hari, Shiro berlari-lari ke arah rumah tetangganya tersebut. Padahal, Shiro tidak melakukan apapun, namun tetangganya memukuli Shiro. Hush! Pergi sana, kamu anjing jelek! Rasakan ini, sambil memukul Shiro. Sehingga membuat Shiro kesakitan dan pulang dengan badan yang luka-luka. Setelah mengetahui apa yang tetangganya lakukan, lelaki baik itu tidak membalas dendam. Pasti kamu dipukuli tetanggaku ya, Shiro? Sudah biasa, sabar saja ya. Jangan main-main ke sana lagi. Main di sini saja, pasti kamu aman. Aku tidak akan membalasnya. Biarkan saja, pasti karma akan datang pada tempatnya. Nah, di situ ia langsung mengobati Shiro supaya cepat sembuh, supaya bisa aktif seperti biasanya. Aku akan fokus dengan kesembuhanmu. Ayo cepat sehat lagi ya, jagoanku, sambil mengobati Shiro dan diberikannya makan. Shiro merupakan anjing yang sangat beruntung karena dipelihara tuan yang baik hati. Setiap hari ia diberi makan yang cukup dan diajak bermain dengan senang. Suatu hari, saat siang hari tiba, Shiro dan tuannya bermain di sekitar rumah. Shiro berlari begitu cepat dan aktif. Lelaki tua pun sampai kelelahan mengejarnya. Shiro lari ke arah belakang rumah. Namun, ia tak kunjung kembali. Saat dihampiri, ternyata ia sedang berdiri di suatu titik tanah dan terus menggonggong. Lelaki baik itu pun penasaran. Ada apa, Shiro? Apa yang kamu ingin tunjukkan? Shiro selalu menggonggong dan menggali tanah di depannya. Heh, kau ingin menggali tanah itu? Aku bantu ya, sebentar. Dan lelaki baik itu pun mengambil sekop. Lelaki baik itu pun menggalinya. Ayo kita menggali bersama. Setelah menggali cukup dalam,
terlihat sebuah peti harta karun. Lelaki baik itu pun sangat kaget, dan Shiro pun berhenti menggonggong. Hah? Harta karun? Aku tidak menyangka ada harta karun di belakang rumahku. Apakah kau mengetahui ini, Shiro? Shiro pun mengganggu. Terima kasih ya, Shiro. Kau sudah membantuku. Anjing yang baik. Lelaki baik itu pun membawa peti harta karunnya ke dalam rumah. Namun, ia berjumpa dengan tetangganya, si lelaki jahat. Apa yang kau dapatkan? Ini peti harta karun berisi emas. Shiro menunjukkannya kepadaku. Aku mendapatkannya di belakang rumah. Oh, betapa beruntungnya kamu. Iya, Shiro anjing yang baik. Setelah mengetahui cerita itu, lelaki jahat itu pun mempunyai satu rencana. Apakah aku boleh meminjam Shiro? Barangkali di rumahku juga ada harta karun. Tentu saja, bawalah Shiro. Pinjam saja jika anjing baik ini bermanfaat untukmu. Lelaki jahat itu pun membawa Shiro dengan cukup kasar, namun Shiro tidak bisa mengelaknya. Ayo Shiro, ikut aku, sambil berjalan menuju arah rumahnya. Setelah sampai di halaman rumahnya, lelaki jahat itu pun segera menyuruh Shiro untuk mencari harta karun di sekitar rumahnya. Ayo Shiro, tunjukkan aku di mana ada harta karun. Lakukan seperti apa yang kau lakukan kepada tuanmu itu ya. Di situ Shiro mengelilingi rumah sehingga ia berhenti di samping rumah dan menggonggong. Namun, kali ini Shiro tidak mencoba untuk menggali tanah itu seperti yang dilakukan kepada tuannya tadi. Lelaki jahat itu pun datang. Benar-benar anjing yang pintar. Kau bisa menemukannya dengan cepat. Hahaha. Sebentar, aku ambil sekop untuk menggali dulu ya. Setelah membawa sekop, ia segera menggali tanah itu, dan Shiro hanya memperhatikannya dari jauh. Saat tanah dirasa cukup dalam, ia mencari-cari. Kok tidak ada harta karun seperti yang didapatkan tetangganya, melainkan mencium bau busuk. Ia pun terus menggali sampai terlihat sebuah plastik putih. Ia pun mengangkat plastik putih itu dan mencium. Plastik putih itu bau tercium sangat menyengat. Bau apa ini? Apakah ini harta karunnya? Sambil mengangkat plastik putih itu. Karena penasaran, lelaki jahat itu pun mencoba membuka plastik itu, dan ternyata isinya adalah sampah yang berbau busuk. Ini mah sampah. Lelaki jahat itu pun marah. Ia pun berlari menghampiri Shiro, tetapi Shiro sudah lebih dahulu lari kabur ke rumahnya. Kembali kau anjing, sambil marah. Akhirnya lelaki baik itu memberikan beberapa hartanya untuk lelaki jahat. Hari demi hari berlalu. Lelaki jahat itu pun menjadi tahu sebaiknya ia memperbaiki diri karena sifat yang dimilikinya sungguh tidak baik. Itulah dongeng yang telah saya bacakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.